Selamat siang saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi. Sebelum kita mulai persekutuan, mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kehidupan, bahkan kesempatan untuk bersekutu di siang hari ini. Kami menyerahkan pelajaran firman-Mu ke dalam pimpinan Engkau. Mohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni dosa kami. Dan mohon Roh-Mu menolong kami untuk memahami firman-Mu. Kiranya dengan belajar firman-Mu, iman kami kepada Engkau melalui Tuhan Yesus semakin bertumbuh dan berkembang. Demikianlah doa kami Bapa. Kiranya persekutuan ini dapat memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Mari kita membuka diktat kita dari halaman 55 tentang Yesus Kristus dan kebangkitannya. Untuk kebangkitan Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama, dilaksanakan di Perjanjian Baru. Kemudian diberitakan ya oleh para rasul, termasuk Rasul Paulus yang memberikan kita summary ya dari kebangkitan Tuhan Yesus dari 1 Korintus. Mari kita buka pasal 15 ya. Ayat 3, 4 dan 5. 1 Korintus 15 ayat 3, 4 dan 5. Mari kita membaca bersama-sama. 1 Korintus 15 ya, ayat 3, 4, 5. 3, 2, 1. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Jadi di sini ada 4 hal ya tentang kabar baik. Yang pertama, Kristus itu gelar dari Yesus. Karena dia nabi, imam raja, dia sudah mati. Karena apa? Dosa-dosa kita. Sudah dijelaskan ya. Kristus mati, satu karena dia rela. Ya, tidak ada orang rela mati ya. Nggak ada. Kita terpaksa mati. Itu yang pertama. Yang kedua, Kristus mati bukan karena dia berdosa, tapi karena dosa-dosa kita. Yang ketiga, Kristus mati, Yesaya 25 ayat 8, dia menelan maut. Paham ya? Dia menelan maut. Kalau manusia mati karena kita berdosa, kita ditelan oleh maut. Siapapun dia ya, orang kaya, ya, kemudian orang hebat, semuanya tidak bisa mengalahkan maut. Nah, kalau kita lihat di sini, Kristus mati sudah ditentukan harinya, itu Paskah. Pada Paskah tahun 30. Ya, Paskah tahun 30. Itu Paskah signifikan yang ketujuh. Ya, ada 7 kali Paskah di dunia ini ya. Kalau kita lihat ya di dalam Alkitab, yang pertama tolong diingat waktu orang Israel keluar dari Mesir. Di dalam Keluaran 12 ya. Mereka itu diberi berkat Paskah tulah ke-10. Seluruh anak-anak sulung dari Mesir mati ya. Binatangnya, sulungnya mati. Budaknya mati, rajanya mati, anak-anak sulung semua mati. Tetapi orang Israel yang ada darah anak domba di 2 tiang pintu dan palang pintu, waktu malaikat pencabut nyawa itu melewati tanah Mesir, seluruh orang Israel tidak satu pun ada yang mati. Itu Paskah ya, dengan darah anak domba. Kemudian Paskah signifikan kedua, jadi waktu Musa berhasil membawa orang Israel keluar dari Mesir, di kaki Gunung Sinai, sekali lagi mereka mengadakan Paskah. Itu sudah di kitab Bilangan. Nah setelah itu mereka semua generasi yang keluar dari Mesir mati. Masuk ke tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua, sekali lagi mereka merayakan Paskah. Sebelum merayakan Paskah mereka harus ya disunat. Jadi waktu mereka menyunatkan diri, itu beratus-ratus ribu pria, itu bagaimana? Ya, kulit katanya itu membentuk gunung yang besar.
Nah, itu Paskah signifikan ketiga. Keempat, itu waktu Raja Hizkia. Raja Hizkia. Jadi waktu orang Israel ya sudah dipecah jadi dua kerajaan. Kerajaan utara itu 10 suku nggak boleh merayakan Paskah. Paham ya? Karena mereka nggak mau pergi ke Yerusalem. Dan waktu kerajaan utara itu runtuh, 722 sebelum Masehi, Raja Hizkia itu cepat-cepat ya merayakan Paskah bersama seluruh orang Israel. Ya, itu Paskah signifikan ke berapa? Keempat. Pertama Mesir, 2 Sinai, ketiga Tanah Kanaan, keempat Raja Hizkia, yang kelima itu 2 Tawarik pasal 35. Raja Yosia, waktu dia mengadakan reformasi. Nah, Paskah signifikan ke-6 itu di zamannya Ezra. Mereka sudah dibuang ke Babel selama 70 tahun, mereka kembali lagi ya, ke Tanah Perjanjian, dan mereka merayakan Paskah. Itu yang ke-6 ya, signifikan sekali. Kemudian yang ke-7, waktu Yesus disalib. Tuhan Yesus disalib. Nah, jadi waktu Yesus disalib, Tuhan Yesus itu mewakili kita ya sebagai anak domba Allah yang menanggung dosa seluruh dunia. Jadi kebangkitan Yesus itu sudah disebut oleh Yesus itu sebanyak 5 kali loh sebelum dia mati. Ya, di Injil Tuhan Yesus bisa kita lihat ya, ada 5 kali. Nah, kalau kita baca dari diktat kita, 1 Korintus 15 itu pasal yang paling panjang ya, dari surat 1 Korintus, paling panjang. Ada 58 ayat. Nah, di situ intinya Yesus sudah bangkit. Nah, seandainya Yesus tidak bangkit, nah dikatakan Paulus, itu dengan bahasa Yunani yang sangat presisi, sia-sia. Ya, kalau kamu baca di 1 Korintus 15 ada kata sia-sia. Nah, sia-sia ini dalam bahasa aslinya kalau kamu lihat ya di Study Bible KJV ini, dia menggunakan 3 kata bahasa Yunani. Yang pertama itu eike ya. Eike. Yang kedua itu kenos ya. Yang ketiga itu mataios. 3 kata bahasa Yunani yang berbeda-beda untuk menjelaskan apa tuh sia-sia. Nah, kata sia-sia itu kata kunci di kitab Pengkhotbah ya. Yang pertama eike, nah itu artinya itu tidak ada dampak. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, jangan percaya agama Kristen, jangan percaya Yesus. Nggak ada dampaknya. Ya, dia seperti semua manusia yang menciptakan agama, semuanya mati dan kuburnya bisa kita kunjungi. Paham ya? Agama itu manusia bisa ciptakan asal ada pengikut. Saya pun bisa buat agama kalau ada orang mau ikut saya loh. Ngerti ya? Kamu pun bisa ciptakan agama kalau ada orang mengikut kamu. Mengerti? Itu agama itu buatan manusia. Mengerti? Tapi apa bedanya Yesus dengan tokoh-tokoh di dunia ini? Ya, siapapun dia menciptakan sesuatu, pasti satu saat akan apa? Akan hilang. Kamu bisa contohkan zaman dulu. Orang pakai handphone mereknya Nokia. Ya kan? Wah, itu udah keren banget. Sekarang kamu cari Nokia, ya kan? Udah susah, paham ya? Dulu setelah Nokia ada BlackBerry. Wah, semua orang kalau pegang BlackBerry ya, itu kayaknya orang elit, ya kan? Sekarang mana BlackBerry? Ya, semua yang dibuat di dunia ini satu hari akan berlalu. Akan apa? Berlalu. Tetapi, nah Yesus yang bangkit dari kematian itu memberikan kita satu jaminan loh. Tidak akan berlalu. Apa yang tidak berlalu? Dia bangkit dari kematian. Dia punya tubuh mulia. Yang sekarang tubuhnya Yesus sudah berapa tahun? Hampir 2000 tahun loh. Nggak rusak-rusak. Nggak mengalami kemunduran. Seperti tubuh kita makin lama, ya itu makin apa? Kalau kamu sudah sampai umur 30, 40, masih top ya. 40, datar, kemudian terus turun sampai orang itu mati. Itu nggak bisa. Ya, dihindari. Nah, Yesus yang bangkit dari kematian memberikan kita bukti bahwa kita bisa percaya pada Dia. Paham ya? Dia bangkit dan kamu lihat dalam diktat kita, dia sebelum dia mati, dia sudah berkata di dalam Injil Tuhan Yesus 5 kali loh. Tadi saya sudah siapkan di kantor ya. Bentar ya. Nah, di Injil Tuhan Yesus ini,
Kalau kita baca yang pertama kali, Yesus memberitahu dia akan mati di Matius pasal 16. Tolong ditulis ya, pertama kali ya, Matius 16. Dia mengatakan dia akan mati. Matinya di mana? Sudah diberitahu, di kota Yerusalem, ya, di luar kota. Tapi dia tetap mengatakan walaupun dia mati, dia akan bangkit. Penting ya, akan apa? Bangkit. Nah, nanti akan kita pelajari ya. Itu yang pertama kali loh. Matius pasal 16. Kemudian 2 hari sebelum dia disalib, ya, pada hari Selasa di Injil Tuhan Yesus, itu di Matius pasal 26. Ya, kelima kali dia kasih tahu dia akan mati. Ya, hari Selasa dia kasih tahu, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, dia disalib pada hari Jumat. Ya, jadi kalau kita lihat ya 4 hari ya sebelum dia mati, dia kasih tahu lagi. Tapi dia katakan dia akan bangkit pada hari ketiga. Ya, dia katakan dia akan mati 5 kali. Ya, mulai dari Matius 16 sampai Matius pasal 26. Nah, sekarang pertanyaannya, kebangkitan Tuhan Yesus itu apakah fakta atau fiksi? Ini pertanyaan penting ya. Fakta atau fiksi? Nah, kebangkitan Yesus kalau kita lihat di sini itu banyak bukti. Banyak apa? Bukti. Nah, buktinya yang pertama kalau kita lihat, dia menampakkan diri kepada para murid ya di dalam Injil Tuhan Yesus itu sebanyak berapa kali? 10 kali ya. Berapa kali? Ya, 10 kali. Ingat baik-baik ya. Sebelum dia naik ke sorga. Ya, 10 kali. Dia menampakkan diri. Kalau kamu baca ya di perikop ini. Mulai dari perikop 218. Ya. Sebanyak 10 kali. Pertama, dia menampakkan diri pada rombongan wanita. Oke. Yang kedua, kepada Maria Magdalena. Ketiga, kepada para murid, 2 orang yang sedang menuju kota Emmaus. Keempat, kepada Petrus seorang diri. Nah, kelima, kepada murid-murid tanpa Thomas. Keenam, kepada murid-murid juga, tapi sekarang ada Thomas. Ya, ketujuh, Yesus menampakkan diri kepada 7 murid yang sedang menangkap ikan di Laut Galilea. Kedelapan, Yesus menampakkan diri kepada 11 rasul plus 500 orang percaya di Galilea, ya, di mana Yesus memberikan amanat agung. Yang kesembilan, Yesus menampakkan diri kepada saudara tirinya yang bernama Yakobus. Dalam 1 Korintus 15 ayat 7. Kemudian yang ke-10, Yesus menampakkan diri kepada 11 rasul dan para orang percaya di Yerusalem, di Bukit Zaitun sebelum dia naik ke sorga. Jadi 10 kali dia menampakkan diri. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Yesus tidak menampakkan diri kepada orang yang menyalibkan dia? Paham ya? Kenapa dia hanya menampakkan diri kepada orang yang percaya? Karena apa? Karena orang yang tidak percaya satu saat pasti berjumpa Yesus. Paham ya? Semua manusia harus berjumpa dengan Yesus. Kalau kita percaya, kita berjumpa dengan Yesus ya secara rohani sebelum kita mati. Dia sebagai penyelamat kita. Paham ya? Dia menjadi juru selamat. Tetapi kalau orang tidak percaya Yesus, dia akan berjumpa dengan Yesus sebagai apa? Hakim yang akan menghakimi dosa dia, yang akan membuang dia ke dalam danau api. Itu bedanya di situ loh. Kenapa Yesus tidak menampakkan diri kepada orang tidak percaya. Nah, sekarang orang yang tidak percaya, bagaimana mereka bisa berjumpa dengan Yesus? Melalui kita yang percaya. Kita katakan kepada mereka tentang Yesus. Kalau orang sudah dengar, ya, dia dengar dengan kuping loh. Dengan kuping loh. Yang kedua, dia harus percaya dalam lubuk jantungnya, ya, dalam otaknya, bahwa ini betul-betul kabar baik. Ya, di luar Yesus, saya tidak bisa selamat. Yang ketiga, dia harus dengan mulut mengaku. Mengaku. 3 hal loh. Satu apa? Mendengar. Kemudian apa? Percaya di otaknya, dalam lubuk jantungnya. Yang ketiga, dengan mulut dia harus ngomong, saya percaya pada Yesus. Ya. Walaupun dia dalam saat mau mati,
Dia sebut nama Yesus, Yesus tolong saya, Yesus tolong dia loh. Jadi kita lihat ya, ini penting ya, kebangkitan Yesus itu satu fakta, bukan fiksi. Nah kita lihat ya fakta-faktanya apa. Jadi waktu Yesus mati pada halaman 56 pada hari Jumat. Ya, Jumat tuh hari keberapa ya? Kalau dari hari penciptaan, hari pertama Ahad, hari kedua Senini, Selisi, Rebi'i. Jumat itu apa? Bukan Jumati, ya, tapi Khamisi. Apa? Khamisi. Ya. Setelah Khamisi, Hasisi. Nah, hari ke-6 itu Jumat itu Hasisi ya. Terus hari ke-7 baru Sabat. Nah, Yesus mati pada hari ke-6. Hari ke berapa? Jumat itu hari ke-6. Hari ini tuh hari ke-6 ya. Bahasa Ibraninya apa? Hasisi. Nah, manusia diciptakan juga pada hari ke-6. Yesus mati pada hari ke-6. Dan Yesus disalib berapa jam di atas kayu salib? Juga 6 jam. Dari jam 9 disalib, jam 12 menjadi gelap gulita, jam 3 dia mati. Mengerti ya? Hari ke-6, 6 jam, Yesus langsung dikubur sebelum dari jam 3 sampai jam 6. Mereka itu langsung harus mengubur. Sudah dihitung 1 hari. Hari ke-6 dia mati. Hari ke-7 hari Sabat. Nah, Yesus berada di dalam kubur. Ya, jadi hari pertama Jumat dalam kubur, Sabtu dalam kubur. Nah, hari ketiga dia bangkit dari kematian. Hari apa itu? Hari Minggu. Hari Minggu. Kenapa sekarang hari Minggu disebut hari Minggu? Hari Minggu itu bahasa Latin. Jangan lupa ya, Latin. Artinya hari Tuhan. Hari apa? Banyak nggak tahu ya, Minggu itu artinya hari Tuhan. Kenapa disebut hari Tuhan? Karena harinya Yesus bangkit dari kematian. Hari Sabat orang Yahudi itu hari Sabtu. Ya, besok ya kalau kita berada di Israel, kita menginap di hotel, itu liftnya itu nggak jalan. Ya, hari Sabat. Mengerti? Pesawat terbang Israel itu nggak terbang pada hari Sabat, hari ke-7. Tapi sekarang kenapa orang Kristen berkebaktian di hari pertama? Kalau hari Sabat, hari ke-7 itu hari perhentian ciptaan lama. Ciptaan apa? Kalau sekarang kita berkebaktian di hari Minggu, kita itu ciptaan baru. Apa? Siapa ciptaan baru? Yang dalam bentuk fisik itu Yesus. Yesus. Dia punya apa? Tubuhmu. Nah, tubuh mulia itu masih perlu pakai kacamata nggak? Hah? Perlu nggak orang yang rambutnya putih terus di-dye segala ya? Ada nggak orang sakit? Nggak ada lagi. Ya, orang sudah punya tubuh mulia, tubuh yang tidak sakit, tubuh yang sempurna selama-lamanya loh. Nggak perlu diservis, nggak perlu makan vitamin dan obat. Ya, tubuhnya sama dengan Yesus yang bangkit. Itu Sabat orang Kristen. Nah, kalau kita lihat di sini kata Sabat ya, penting ya. Satu-satunya hari yang punya nama tuh Sabat. Sabat apa artinya? Perhentian. Ya, Allah sudah menciptakan segala sesuatu dalam 6 hari. Pada hari ke-7 dia berhenti. Ya, seperti kita ya. Kalau disuruh tiap hari ngajar, gimana kira-kira? Stresnya tambah ya meletus. Tapi kita mengajar ya dari hari Senin sampai Jumat, Sabtu libur, Minggu libur. Nah, Tuhan memberikan kita hari perhentian loh. Nah, saya pernah ceritakan di dunia ini ada orang yang mengatakan ya kalau dia kerja tiap hari dia pasti akan kaya. Ternyata tidak. Bangsa apa itu? Orang Cina, Tiongkok. Pernah di Tiongkok nggak ada hari libur loh. Dalam sejarahnya setiap hari kerja. Paham ya? Dari Senin sampai Minggu kerja terus. Ternyata Tiongkok miskin. Miskin. Karena Tuhan sudah desain kita 6 hari kerja, hari ke-7 libur. Kemudian ada nggak orang yang mencoba membuat ya menjadi panjang? Jangan 7 hari, tapi 9 hari. Oh, bosan. Terlalu lama kerjanya. Ada orang yang membuat ya, bisa nggak 1 minggu itu dibuat 5 hari aja. 4 hari kerja, hari ke-5 libur. Ternyata juga terlalu pendek. Pasnya apa? 7 hari. 6 hari kerja, hari ke-7 berhenti. Ya. Jadi kalau kita lihat Sabat ya, kata penting loh.
Bahasa Chinese-nya tuh on-sit. On-sit. Ya, istirahat. Apa itu Sabat? Break. Ya. Nah, di Alkitab ini kalau kita perhatikan, Sabat hari ke-7 itu Sabtu. Sabat yang pertama. Kemudian manusia juga nggak bisa kerja non-stop 24 jam. Pasti kita ya, siangnya kerja, malamnya tidur. Itu juga kita Sabat beristirahat. Yang ketiga, waktu kita percaya Yesus. Itu Sabat loh. Sabat dari apa? Kita dulu menjadi budaknya dosa. Ya, tapi setelah percaya Yesus, ya, kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Itu Sabat loh. Kemudian yang berikutnya, orang Israel keluar dari Mesir. Itu juga untuk mereka Sabat. Sudah tidak lagi menjadi budak orang-orang Mesir. Nah, yang kelima, apa itu Sabat? Waktu orang percaya Yesus mati. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita ya percaya Yesus, kita mati, kita sudah tidak lagi berjuang di dunia ini. Ya, sudah beristirahat ya di sorga bersama Tuhan Yesus, menunggu sampai dia datang kedua kali. Nah, kemudian yang keenam, Sabat orang Kristen itu hari pertama, hari Minggu. Kemudian Sabat yang ketujuh, yang dinanti-nantikan orang percaya itu apa? Kita punya tubuh mulia. Ya. Sampai sekarang, yang para orang percaya di sorga, mereka itu masih menunggu ya Yesus datang kedua kali dan mereka punya tubuh mulia. Sekarang kita lihat halaman 57. Saksi-saksi yang menyaksikan Yesus ya bangkit dari kematian. Tadi saya sudah katakan ya, ada 10 kali Yesus menampakkan diri pada muridnya. Ya, jadi waktu Yesus menampakkan diri pada muridnya, dia tidak perlu lagi ya berjalan kaki. Ya, misalnya dia kalau mau pergi ke Galilea, sebelum dia mati itu dia jalan kaki loh. Belasan hari loh dari Yerusalem ke Galilea. Sekarang nggak perlu. Dia kalau mau datang ke satu tempat, dia tinggal masuk saja. Karena tubuh mulia itu tidak lagi dibatasi oleh ruang. Paham? Tidak dibatasi apa? Ruang. Jadi waktu murid-muridnya bertemu di ruang tertutup, Yesus tidak ketuk pintu. Bukakan pintu, dia masuk. Enggak, langsung dia masuk. Setelah itu dia pergi. Begitu aja. Mengerti ya? Nah, kalau kita lihat di sini, siapa lagi yang memberitakan Yesus sudah bangkit dari kematian? Malaikat. Kenapa malaikat ya? Karena begini ya, waktu Yesus bangkit dari kematian, itu kuburnya ditutup dengan batu besar dan disegel oleh Pilatus. Nggak ada orang yang berani membuka segel dan membuka pintu kubur itu. Jadi Yesus bangkit ya, dia nggak perlu lagi keluar dari pintu itu. Waktu dia masuk memang lewat pintu itu, tapi waktu dia bangkit karena tubuhnya mulia dia bisa keluar. Ngerti? Kenapa sekarang Tuhan mengutus malaikat untuk membuka kubur itu? Karena dijaga tentara, siapa yang berani buka? Ya kan? Nah, malaikat turun, tentara yang jaga, kalau kamu baca, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka seperti orang mati. Ya, orang mati loh. Orang mati yang seperti apa? Tiarap begini loh. Ngerti ya? Bertemu dengan malaikat, mereka ketakutan, dan apa yang terjadi? Malaikat menggulingkan batu, dan terus segelnya itu copot. Ya, sehingga semua orang yang datang ke kubur itu nggak perlu lagi berurusan dengan tentara dan kubur yang disegel. Langsung mereka bisa masuk melihat kubur yang sudah kosong. Nah, malaikat ini, kalau kita lihat ya di Alkitab ya, waktu Yesus lahir, ada nggak malaikat? Ada kan? Memberitahu kepada para gembala. Mengerti? Waktu Yesus dicobai, ada nggak malaikat? Ada ya, waktu Yesus sudah berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan, malaikat datang membawa makanan untuk Yesus. Yang ketiga, waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, juga malaikat datang menguatkan dia. Waktu Yesus mati, tidak satu pun malaikat menampakkan diri loh. Ngerti? Waktu Yesus mati, sedang disalib, nggak ada. Ya, mungkin begitu banyak malaikat menyaksikan, tapi mereka itu diam. Kemudian waktu Yesus bangkit, malaikat itu menampakkan diri lagi. Ya, di kubur yang kosong, waktu murid itu datang, ketemu dengan malaikat. Nah, setelah itu kapan lagi malaikat muncul? Waktu Yesus sudah naik ke sorga, para murid itu melihat ke atas terus begini, terus ya, Yesus sudah ditutup awan. Dan malaikat datang mengatakan pada
orang-orang Galilea, kamu jangan lihat ke atas lagi. Yesus yang sudah naik ke sorga dengan cara yang sama akan datang, ya, di angkasa. Nah, jadi kita lihat ya, malaikat-malaikat itu sebagai saksi Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Nah, tadi saya sudah katakan berapa kali Yesus menampakkan diri? Poin kelima, 10 kali. Berapa hari? 40. Ya, jadi 40 hari dari dia disalib sampai dia naik ke surga 40 hari. Karena 10 hari kemudian ada hari raya namanya Pentakosta. Ya, Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Ya, bukan Pantekosta. Salah ya. Yang betul apa? Penta. Penta itu 5 ya, bukan Pante ya. Saya nggak tahu kenapa ada istilah Pantekosta. Istilah yang salah ya. Seperti Maliaki, nggak ada tuh Maliaki, yang ada Malaki. Nah, Pentakosta, ya, Pentekos. Jadi waktu Yesus sudah menampakkan diri, ya, hari ke-40 dia naik ke surga, kemudian 10 hari kemudian hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Nah, sekarang kita lihat ya, murid-murid sebelumnya menjadi orang yang penakut, tapi setelah mereka melihat Yesus bangkit, ya, mereka senang dan mereka menunggu turunnya Roh Kudus. Mereka sekarang menjadi orang yang berani. Ya, orang yang berani itu namanya apa? Bahasa perjuangan sekarang. Orang yang militan, apa? Militan. Gereja itu gereja yang harus militan, harus yang berani mengabarkan Injil. Mengabarkan apa? Nah, Injil. Oke? Nah, sedangkan gereja yang tidak nampak itu namanya gereja yang universal. Oke, kalau gereja lokal itu gereja harus militan, harus mengabarkan Injil. Nah, sekarang yang berikutnya, bukti Yesus sudah bangkit yang ke-7, ada yang disebut hari Minggu. Domingo, harinya Tuhan. Ya, hari apa? Kalau kita ganti ya kata hari Minggu itu jadi hari Tuhan. Terjemahan harfiahnya ya. Nanti ya. Tahun 2024 itu tahun apa? Tahun Tuhan. Jangan nggak ngerti ya. Dari mana hitungnya? Dari Yesus lahir 2024. Tapi dihilangkan, orang dunia ini nggak mau ya mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jadi tahun Tuhan itu Anno Domini, kalau tulis AD ya, AD. Setiap dulu orang menciptakan kalender ini, sebelum dia tulis ya 2024, itu dia tambahkan di depannya AD. Anno Domini, tahun Tuhan. Tapi itu dihilangkan loh oleh manusia. The year of the Lord. Ya. Orang yang menciptakan kalender itu loh, ya, namanya apa? Tahun Tuhan. Kalau orang dulu bilang apa? Tahun Masehi. Tahun apa? Iya, dari mana hitungnya? Dari tahun lahirnya Yesus. Nah, hari Tuhan dari kebangkitan Yesus. Tadi waktu gereja dulu berdiri, orang Kristen yang kebanyakan orang Yahudi itu bertemu pada hari Sabat, hari Sabtu. Mengabarkan Injil ya di luar ya dari tanah Israel, banyak orang percaya di Asia, kemudian Eropa, dan banyak orang Yahudi nggak mau terima Yesus. Sehingga Tuhan memimpin Paulus mengalihkan ya kebaktian orang Kristen bukan lagi pada hari Sabtu, tapi hari Minggu. Ya. Nah, di zamannya siapa? Rasul Paulus. Oke. Nah, yang terakhir kita lihat halaman 60. Apa dampak dari kebangkitan Yesus? Tadi dikatakan kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia. Ada 3 kata sia-sia. Yang pertama apa? EK. EK itu tak ada dampak. Tak ada efek. Seperti misalnya kalau kita sakit flu, kita minum obat, flu-nya tetap nggak mau hilang. Karena obatnya obat apa? Obat BPJS. Nah, generik. Saya juga begitu loh. Kalau saya beli obat flu, Decolgen apa, kadang-kadang nggak mempan. Tapi begitu saya minum obat yang sekarang harus beli dengan resep, langsung minum, langsung stop gitu, bersin-bersin. Apa nama obatnya? Harus pakai resep sekarang. Kalau yang anak-anak nggak usah resep. Beda ya obatnya ya. Nah, tidak ada efek. Itu EK. Yang kedua, kenos. Kenos itu kosong. Tidak sukses. Ya. Kenos kosong. Yesus mengosongkan dirinya
ya, sebagai budak kosong. Ya, kenos. Enos ya. Enos tadi kenos yang kedua. Tanpa sukses. Itu kata sia-sia yang kedua ya. Kata ketiga yang dipakai Rasul Paulus itu mataios. 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 Apa artinya mataios? Useless. Bahasa hakanya itu mojung. Kenapa mojung? Mojung itu kita mau pakai dia nggak bisa berfungsi. Ini ada satu ilustrasi ya di India ya. Kalau orang naik mobil tuh harus klaksonnya yang bunyi. Kalau klaksonnya nggak bunyi di India mobilnya nggak boleh jalan. Karena di jalan tuh kalau nggak ada klakson nggak boleh. Nah, kamu tahu mobil tua kan? Mobil tua tuh yang nggak kita harapkan bunyi dia bunyi ya. Contohnya pintunya jangan bunyi waktu kita buka pintu. Ya kan? Tiba saatnya kita mau pakai klakson yang harus bunyi, kita pencet dia nggak bunyi. Namanya mojung. Mau dipakai tapi nggak bisa terpakai. Ya, ujungnya. Nanti ya. Nah, orang Tionghoa tuh mengatakan begini ya. Uang yang di tangan kamu itu bukan uang kamu kalau belum kamu pakai. Nanti kalau uang itu jadi uang kamu waktu kamu pakai, kamu beli makanan, nah itu uang kamu. Kenapa? Kalau kamu nggak pakai, nanti kita mati uang itu jadi milik siapa? Ngerti nggak? Jadi yang pertama ya tidak ada dampak, tidak ada faedah, itu EC. Yang kedua, kenos, tidak sukses, kosong. Dan ketiga, nggak bisa terpakai. Ya, itu kata sia-sia. Seandainya Yesus tidak bangkit dari kematian. Tetapi karena Yesus sudah bangkit dari kematian, kita lihat yang poin pertama di sini. Yang pertama, darah Yesus bisa menghapus dosa. Halaman 60 ya. Satu-satunya pengampunan dosa itu lewat darah Yesus loh. Kalau tidak ada darah Yesus mengalir di salib, kita nggak bisa dosa kita dihapus. Nanti ya, perbuatan baik kita nggak bisa menghapus dosa kita. Contohnya begini ya, kalau saya sudah membunuh orang, tiba-tiba saya lari ke Jakarta, terus saya di Jakarta dapat banyak uang, saya sumbangkan uang saya. Kira-kira dosa saya membunuh itu bisa selesai nggak? Dosa di dunia ini selesai kalau orang yang berdosa ditangkap pemerintah, dihukum, dianggap selesai. Tapi dosa itu belum selesai. Dia masih berdosa pada orang yang sudah mati dan pada Tuhan. Gimana bayarnya? Gimana bayarnya? Lempar neraka. Tapi Tuhan nggak mau lempar kita ke neraka. Dia menghukum Yesus di atas kayu salib. Saya sudah katakan ya, itu kutuk keberapa di salib itu? 7. Apa kutuk pertama? Ular dicabut kakinya. Yang kedua, wanita kalau hamil susah melahirkan sakit. Yang ketiga, laki-laki harus kerja sampai berkeringat baru boleh dapat mak. Yang keempat, tanah. Ya, tidak bisa lagi tumbuh barang yang mau kita makan. Coba kalau bisa tumbuh, wah tanah itu bisa 1 meter 1 M loh. Kita beli ya, wah tanahnya tumbuh sendiri, padinya ada, jagungnya ada, salingnya ada. Nggak ada lalang. Harganya mahal nggak? Nggak perlu tuh Pak Jokowi bangun food estate. Tanahnya tumbuh sendiri, tapi sudah dikutuk. Tanah yang tumbuh sendiri itu ada nggak? Ada di Taman Eden. Taman apa? Coba kamu tulis Pu. Nah, di sini. Pu itu kata di bawahnya apa? Ada sawah. Ada apa? Sen. Kenapa ada sen? Taman Eden. Taman apa? Nah, nggak perlu tanam, semuanya tumbuh sendiri. Orang Tionghoa itu kenapa tulisannya seperti itu? Karena orang Tionghoa itu adalah keturunan Sem. Dia tahu cerita Alkitab. Orang Tionghoa. Ya, di Taman Eden itu Adam dan Hawa masih belum berdosa, masih kudus, ya. Seperti Tuhan, mereka menikmati berkat. Nggak perlu mereka tanam, cocok, tinggal mereka rawat, mereka petik, mereka makan. Ya, cukup. Nah, jadi darah Yesus yang bisa menghapus dosa kita. Pertama ular dikutuk, kedua Hawa, ketiga laki-laki, keempat tanah, kelima orang pasti mati. Dari tanah kembali ke tanah. Yang keenam kutuknya apa? Kejadian 11. Waktu manusia tidak mau menyebar, mereka mendirikan menara Babel, Tuhan mengacaukan bahasa.
Jadi kalau saya cek di internet, bahasa itu ada berapa ya di dunia ini? Hampir 7.000 bahasa. Berapa? Banyak ya. Tapi belajar bahasa nggak gampang. Ya, saya dulu bisa bahasa orang Britang, Mualang, waktu saya kecil. Ya. Sekarang udah lupa karena nggak pernah pakai. Ya, dulu saya Jawa cukup pasti, karena nggak pakai juga. Ya, sudah karatan juga. Ya, mau dengar-dengar lagi bisa nggak sih? Tapi kalau suruh ngomong ada susah. Ya, ada 7.000 bahasa, bayangkan ya. Nah, untuk yang ke-6 adalah bahasa. Belajar bahasa itu susah. Yang ke-7 apa itu? Kalau nggak percaya Yesus, neraka. Waktu seorang mati, lu langsung lempar ke situ. Nggak bisa lagi bilang, oh saya bagaimana? Nggak mau, nggak bisa. Seperti apa? Kisahnya Lazarus dan orang kaya. Tapi Yesus yang menanggung kutuk kita di salib, kalau kita percaya Dia, maka dosa kita apa? Hapus, dan hukuman dosa sudah Yesus tanggung di atas kayu salib. Darahnya manjur. Yang kedua, Yesus bukan hanya mati, tapi Dia mengalahkan maut. Dia bangkit dari kematian, dan dosa kita diampuni kalau kita mengaku kepada Tuhan, saya percaya Yesus. Yesus jadi wakil kita yang mati. Kalau kamu nggak percaya, mati pasti bawa dosa. Apapun nggak bisa kamu bawa. Ya. Punya duit nggak bisa bawa duit. Ya. Saya lihat kadang-kadang orang Tionghoa itu mereka yang meninggal, dia siapkan kertas, dibakar, katanya itu jadi duit. Ya. Itu kan karangan kita. Kita malah tahu orang yang mati itu perjalanannya seperti apa. Tapi Alkitab mengatakan loh, kalau mati gimana? Langsung ke surga. Kalau percaya Yesus, dosanya sudah dihapus. Kalau nggak percaya gimana? Langsung ditangkap malaikat, dibuang kemana? Ke neraka. Nah, di Nangapino tuh orang percaya kalau orang mati itu sebelum dikubur. Nah, jadi orang di Nangapino dulu ya. Jadi peti matinya dikeliling kota dulu. Bawa apa? Keliling kota. Supaya orang yang mati itu lihat kotanya dulu. Jangan lupa ini kota Nangapino tempat kamu dulu. Itu bayangan orang yang masih hidup. Orang yang mati nggak bisa ngomong sama kita gimana keadaan mereka mati. Yang penting gini loh, orang kalau mati dia lihat, oh banyak karangan bunga, oh ada dari Pak Jokowi, ada dari gubernur, oh, hebat nih orang ini. Bukan itu yang dicari. Orang yang mati, kamu tahu nggak? Dinilai bukan banyak orang yang ngantar. Kalau punya ngantar 1 juta orang pun percuma. Di sana siapa yang jemput? Siapa yang apa? Nah, ada nggak Yesus yang jemput? Kalau Yesus nggak jemput, gimana? Malaikat ambil roh dia, buang ke neraka. Penting ya, yang mati, yang penting apa? Bukan yang ngantar, tapi siapa yang jemput. Nah, penting ya. Kemudian kita lihat ya, Yesus yang keempat dikatakan apa? Juru selamat dunia satu-satunya. Dia bukan tokoh, tapi dia penyelamat. Ingat ya, juru selamat. Ya, namanya Yesus. Apa artinya Yesus? Yesus artinya Tuhan penyelamatku. Apa artinya Yesus? Tuhan, engkau menyelamatkan aku. Aku tak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dengan cara apapun tak bisa. Ya, makanya nama Yesus itu Tuhan penyelamatku. Nah, Yesus dia bangkit dari kematian. Dia bukan hanya manusia yang bisa mati, bukan hanya putra manusia. Dia juga adalah Allah Putra dan Putra Allah. Karena Yesus bangkit tuh 3 yang membangkitkan dia. Pertama Allah Bapa, dia sendiri, dan Roh Kudus. Kemudian yang berikutnya, kita yang percaya Yesus diberi hidup abadi, hidup kekal. Ya. Bagaimana kita bisa hidup kekal kalau nanti kita punya tubuh mulia? Pengharapan kita itu punya tubuh mulia. Nah, saya pernah berkata ya, apa yang paling mahal benda di dunia ini? Bukan mobil, bukan rumah. Ya, beli rumah kan mahal kan? Nah, perlu kredit lagi 15 tahun. Tapi yang lebih mahal dari rumah apa? Apa? Ya. Kalau kamu pesan di pabrik tuh, wah triliunan tuh, nggak bisa. Tubuh manusia. Apa? Ya. Kamu coba bayangkan AC. Setengah tahun cuci sekali. Paru-paru berapa lama nggak cuci? Perlu nggak dikeluarkan dicuci?
Jantung kita, dari kita di rahim sampai sekarang, ada nggak dia off? Coba kalau tubuh ini kamu masukkan pabrik suruh bikin, bisa bikin hotel 1000 lantai loh. Yang paling berharga itu apa? Tubuh manusia. Makanya orang Kristen nggak boleh tato, ya, nggak boleh ya, macam-macam. Itu Pak Julimin dulu waktu dia belum percaya. Tato. Nah, nanti tubuh mulia itu tatonya hilang. Nggak mungkin nanti tubuh mulia punya tato. Ya, oke. Jadi kita lihat di sini ya, tubuh mulia itu harapan kita yang akan ya hidup selama-lamanya bersama Yesus. Nah, Yesus kenapa dia pergi ke sorga? Untuk menyediakan tempat, ya, Yohanes 14. Yang pertama ya, apa kerja Yesus di sorga? Dia menyiapkan tempat untuk kita. Yang kedua, dia berdoa untuk kita loh. Yang ke-8, H. Kedatangan Yesus ya sudah dekat ya di zaman sekarang. Tanda-tandanya sudah di ambang pintu. Dan tanda yang paling nyata ya sekarang ya, itu LGBT. Ya, tadi dikatakan kok dulu sakitnya nggak seperti zaman sekarang. Karena zaman sekarang sebelum Yesus datang itu banyak hal yang dulu ya belum terjadi, sekarang terjadi. Termasuk LGBT ya, nggak bisa dicegah. Dan yang paling mengerikan sekarang itu di gereja Roma Katolik justru skandal seksualnya paling hebat. Gereja apa? Karena pasturnya nggak nikah, susternya nggak nikah. Kalau satu orang aja yang apa melenceng, wah habis. Makanya di Amerika begitu banyak kasus pelecehan seksual dilakukan oleh pastor. Australia juga sama. Iya, makanya yang jadi hamba Tuhan harus punya satu istri, ya Pak? Kenapa? Untuk menghindari dosa seperti itu. Jadi nanti yang menjadi antikristus ya menurut kitab suci itu adalah homo. Dia laki-laki tapi dia tidak suka perempuan. Anti apa? Kristus. Makanya sekarang merajalela ya, homoseksual, LGBT. Oke? Yesus sudah segera datang. Nah, kita lihat ya yang terakhir bahwa ia akan kembali bukan lagi ya sebagai bayi loh, dia menjadi hakim dan raja. Hakim dan raja. Yesus itu ya gelarnya adalah diktator absolut. Diktator apa? Kalau di dunia ini ya 3 jabatan ini nggak boleh dirangkap. Nggak boleh jadi hakim, jadi gubernur, terus jadi apa? Membuat undang-undang DPR. Nggak boleh. Ya kan? Kalau menjadi pejabat itu eksekutif. Kalau menjadi hakim, yudikatif. Menjadi pembuat undang-undang legislatif. Selalu dipisah loh 3 tempat ini. Tapi Yesus dia rangkap 3. Dia adalah eksekutif, dia buat undang-undang, dia adalah hakim. Kita juga loh nanti ya. Kita memang nggak buat undang-undang, tapi kita jadi hakim, kita jadi raja kalau kita percaya Yesus. Kapan kita boleh jadi hakim dan raja? Waktu kita punya tubuh mulia. Punya apa? Tubuh yang nggak akan berdosa lagi. Ya, jadi Yesus datang sebagai raja segala raja, tolong ditulis, yaitu tercantum dalam kitab Wahyu 19 ayat 16. 19:16. Waktu Yesus sudah mengalahkan semua musuhnya, termasuk malaikat diperintahkan Yesus untuk menangkap ya setan dan roh jahat, dibuang ke dalam lubang tanpa dasar abis. Ya, dia mendirikan kerajaan 1000 tahun. Dan dia membuat orang percaya menjadi raja di tempat kita masing-masing yang percaya Yesus. Maka gelar dia adalah Raja segala raja, Tuhan dari segala Tuhan. Nah, kalau kamu baca ya di kitab Wahyu, baru ya pasal 19 itu ada kata haleluya. Kata apa? Itu setelah Yesus mengalahkan musuh loh, kata ini muncul. Ya. Mazmur juga ya sama, kata haleluya itu muncul waktu musuhnya Tuhan sudah dikalahkan. Mazmur berapa itu? Kata haleluya pertama muncul 104. Ya, di rumah bisa dibaca ya. 104 ketika Allah sudah menghancurkan musuhnya. Ya, jadi kata mari kita memuji
Tuhan Yesus karena dia sudah apa? Jadi raja segala raja. Kalau sekarang Yesus memang sudah jadi raja untuk orang percaya saja. Banyak orang di dunia ini yang tidak suka Yesus, menjadi antikristus. Dia secara rohani sudah jadi raja, tapi dia secara faktual sudah belum? Belum. Secara faktual belum. Kapan? Nanti waktu dia datang kedua kali. Baru dia jadi raja segala raja. Nah, yang terakhir itu kamu lihat ya, kebangkitan Tuhan Yesus membuat kita bagaimana? Kalau kita mati langsung bisa diterima di surga. Kemudian waktu kita masih hidup, Roma 6 ayat 11, ya, kita sudah mati terhadap dosa. Kata bagi itu nggak cocok ya. Mati terhadap dosa. Ya, bukan mati bagi dosa ya. Mati terhadap dosa. Artinya apa? Dosa tidak lagi menjadi penjajah kita. Ya. Dan kita sekarang apa? Yang sudah percaya Yesus, hidup untuk Allah dalam Kristus Yesus. Jadi sekarang kalau kita hidup untuk siapa? Ya untuk Tuhan. Di dalam Kristus Yesus. Jadi yang terakhir, yang keempat, Yesus bangkit dari kematian. Dia akan datang sebagai hakim, sebagai raja untuk semua manusia. Dan dia datang untuk kita yang percaya sebagai apa? Juru selamat. Ya, juru selamat. Jadi hari ini kita sudah belajar. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan kami belajar tentang putra-Mu Tuhan Yesus. Kiranya melalui firman-Mu yang sudah kami dengar, iman ditimbulkan karena kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Pimpinlah hidup kami supaya kami bisa memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selanjutnya pokok doa ya, dan